Hari ini kita akan ada webinar dengan tema Jangan cuma viral, optimasi TikTok affiliate, kamu untuk engagement tinggi dan GMV maksimal. Hari ini tentunya kita kedatangan narasumber yang luar biasa ya. Yang seperti biasanya dari kemarin, yaitu ada Kak Fitria, Putri Hartanti. Selain itu juga kita nanti akan dilanjutkan dengan sesi talk show dengan Kak Usama Harbata. Dia adalah seorang konten kreator dan afiliator yang berpengalaman. Aku juga bakal nemenin teman-teman untuk ketemu langsung sama Kak Usama di Zoom meeting ini nanti after sesi aku di materi. Makanya aku nggak lama-lama sih Kak Presida ya untuk ngejelasin materinya. Jadi singkat aja karena aku yakin teman-teman semua di sini udah 3 minggu ikutin webinar kita secara gratis. Pasti ilmunya akan banyak banget yang nangkep. Jadi aku juga yakin teman-teman semua di sini udah bisa ya untuk mulai affiliate itu TikTok Go, terus juga di keranjang kuning atau misalnya di link share juga pasti teman-teman udah paham juga nih karena kita udah belajar selama 3 minggu. Jadi sekarang aku mau lebih belajar lagi aja sama teman-teman biar cara memaksimalkan penjualan affiliate tuh kayak gimana. Boleh di next. Mulai sekarang ya. udah gak perlu lagi beli celana olahraga yang mahal-mahal guys. Nah lihat deh guys, brand Terrell Sportwear ini kualitasnya nggak kaleng-kaleng loh guys. Banyak kantongnya juga dan udah ada dalamannya. Dan ada tempat gantungan handuknya juga loh guys. Bahannya juga anti kusut, jadi kalian tuh gak perlu worry lagi. Dan ini tuh benar stretchy banget. Dalamannya juga elastis, jadi benar-benar gak mengganggu sirkulasi udara. Ini adalah bentuk short video, dimana short video itu bentuknya di 30 sampai 45 detik aja, dimana teman-teman bisa mempromosikan suatu produk secara singkat, tapi nanti dari video itu nanti akan ada penjualan, ya ada keranjang kuning yang teman-teman sertakan. Nah ini kita bikin journey-nya gimana orang nonton videonya teman-teman di keranjang kuning gitu ya. Mungkin awalnya itu cuman iseng scrolling ya kan, terus ngelihat video, tapi dari 3 detiknya tuh teman-teman udah ngerasa oh bagus nih gitu, jadi dilanjut sampai nonton videonya selesai ya kan. Terus nanti teman-teman kalau ada yang bingung itu at least teman-teman ngeklik like aja gitu ya di konten itu, atau mungkin bisa komen juga, atau mungkin share juga, gue lihat produk ini bagus deh, menurut lo gimana gitu, di share ke temennya gitu. Lalu teman-teman akhirnya pasti yang namanya setelah nge-like terus juga komen atau misalnya nge-share, teman-teman pasti ngeklik produknya si keranjang kuning yang udah dicantumin. Ketika dicantumin itu ada yang namanya teman-teman lihat produknya kan. Setelah itu bisa tuh yang namanya teman-teman bisa langsung beli atau dimasukin dulu ke keranjang gitu ya. Jadi ini adalah journey gimana orang di TikTok bisa membeli suatu produk hanya lewat nonton video. Jadi interestnya itu awalnya ya cuma di 3 detik pertamanya aja. Setelah 3 detik pertamanya selesai pasti nanti akan ada lagi journey-journey yang lain sampai akhirnya ke order complete gitu. Nah ini ya pentingnya video pendek itu, short video yang teman-teman upload itu yang pertama bisa untuk meningkatkan engagement ya tentunya ya. Lalu penjualannya real time, demonstrasi produk, interaksi konsumen, dan juga bisa membangun komunitas. Jadi seperti yang tadi di journey aja udah di-mention, ada like, comment, dan juga share. Itu kan jadi interaksi antara konsumen dan juga teman-teman yang bikin video ya. Gimana caranya biar nanti bisa sampai membeli gitu. Kapan lagi dapetin partner full size-nya 30.000 ya. Karena sayang spesial 99 hari ini. Kita kasih toner 150 ml 30.000 aja Kak. Check out langsung di paymentnya sekarang. Jadi ini adalah bentuk live streaming yang mungkin teman-teman sering lihat juga. Biasanya kalau di live streaming itu penjualannya langsung real time gitu ya. Jadi ketika produknya lagi diskon atau apa, teman-teman bisa langsung beli di live streaming itu. Karena biasanya memang live streaming itu terkenal untuk dimana kita itu ngedemonstrasiin produk secara langsung dan juga kalau bisa lebih banyak nih promonya di live. Karena pasti orang-orang akan langsung beli ketika di live streaming gitu. Ini adalah salah satu cara gimana teman-teman bisa improve live matrix-nya teman-teman. Yang pertama teman-teman harus pakai set live dulu. Set live itu nggak mesti yang harus backgroundnya bagus, enggak, tapi lebih ke sinyal aja sih sama handphonenya teman-teman itu memadai. Karena dari segi sinyal aja itu nanti akan mempengaruhi trafficnya teman-teman gitu.
Lalu views sudah pasti ya, ketika udah ada orang yang nonton pasti banget mereka tuh nanti like, komen, sama share sampai akhirnya mereka ngeklik produk. Jadi kalau di live itu harus banget teman-teman sering yang namanya ngesematkan produk, menyematkan produk, dan produknya itu harus yang namanya di, kalau bisa suruh lah tuh yang nonton tuh ngeklik gitu ya si produk itu, biar nanti tuh ningkatin metrik live-nya teman-teman gitu. Ya pentingnya live streaming itu interaksi langsung, karena kan kita real time ya, waktunya tuh benar-benar di hari itu, di jam itu kita berinteraksi sama audiens gitu. Penjualannya real time, demonstrasi produk harus, karena di dalam live streaming orang itu ketika nonton pengennya ditunjuk langsung, diliatin gimana sih gitu ya. Kalau digambar mungkin kurang puas, coba diliatin langsung ketika feedbacknya juga bisa langsung. Terus juga ada hiburannya juga ya, ketika live streaming tuh nggak membosankan dan membangun komunitas sudah pasti. Ada strategi kontennya ya, untuk teman-teman yang pengen bikin konten affiliate itu bisa yang namanya perlu ada hook, body atau isi, serta call to action atau ajakan membeli. Jadi aku yakin teman-teman udah tahu ya semuanya ya tentang struktur konten ini gitu, gimana cara membangunnya juga. Jadi ini ada hook. Hook itu bagian 3 detik pertama yang tadi, dimana teman-teman kalau balik lagi ke shoot journey yang tadi, 3 detik itu adalah penting untuk videonya teman-teman, kualitas videonya teman-teman ya. Jadi dia memang hook yang kalau bisa bikin gimmick-gimmick aja tuh di dalam hooknya. Lalu ada isi. Nah, isi itu adalah bagian teman-teman menyebutkan apa sih si produknya. Mungkin bisa di play dikit. Nih teman-teman, buat kalian yang suka modif sepeda motor, ada barang bagus nih. Kalau kalian bosen dengan bentuk kunci motor yang begitu-begitu saja, gagang kuncinya diganti pakai ini nih. Jadi nanti kuncinya tinggal dimasukkan saja ke sini. Dalam paket pembeliannya sudah dilengkapi dengan kunci. Nah, jadi si isi ini memang teman-teman gimana menjelaskan si produk itu secara singkat gitu, manfaatnya, terus juga pembedanya dengan yang lain, terus apa sih problem dari masalah produk yang dibutuhkan sampai ini tuh produk adalah solusinya gitu. Lalu ada terakhir itu call to action-nya. Call to action itu ajakan untuk membeli ya. Di akhir kan teman-teman udah ngejelasin. Di awal teman-teman udah kasih gimmick, terus di bagian tengahnya teman-teman udah ngasih penjelasan produk, lalu di ujungnya teman-teman harus nyuruh orang untuk beli gitu ya. Apapun yang terjadi harus ada ajakan pembelinya. Call to action-nya itu harus ada gitu. Misalnya cek keranjang gue sekarang, atau misalnya beli sekarang sebelum promonya habis gitu. Itu adalah bentuk call to action ya. Ini ada riset produk dan juga market. Jadi ketika teman-teman memilih menjadi afiliator, itu juga teman-teman harus yang namanya riset produk. Terus juga kira-kira cocok nggak sih sama target audiensku atau pasarku gitu ya. Oke, jadi kenapa sih sebenarnya riset produk itu penting teman-teman? Karena ketika teman-teman melakukan penjualan suatu produk tapi ternyata produknya itu nggak cocok sama kebutuhan audiensnya teman-teman, jadi sebaik apapun konten atau live streaming yang teman-teman udah buat, itu pasti CTR-nya tinggi tapi nanti pembeliannya itu rendah gitu. CVR-nya itu rendah. Jadi kliknya banyak tapi nggak ada yang sampai ke check out gitu, nggak ada yang sampai check out. Nah, itulah kenapa makanya kita harus riset dulu nih, ya kan? Itu yang aku bilang juga, mungkin yang minggu-minggu lalu aku sering bilang kalau teman-teman tuh harus kenal dulu sama audiensnya teman-teman, perempuan, wanita, umur berapa, terus kesukaannya apa, bentuk konten yang kalau teman-teman upload itu banyaknya di yang mana, seperti apa. Jadi teman-teman tahu nih, bisa riset-riset dari situ, oh produk ini kayaknya cocok deh untuk mereka. Jadi ketika teman-teman upload lagi nanti ke depannya, itu udah produk yang sesuai dan memang dibutuhkan sama audiensnya teman-teman. Jadi ketika memilih atau menilai suatu produk, teman-teman tuh bisa melihat yang namanya problemnya dulu. Ada masalah apa sih di pasaran gitu ya. Terus kira-kira produk ini bisa nggak sih menjadi solusinya dari problem yang terjadi gitu. Lalu ada buktinya itu teman-teman misalnya gunain langsung gitu ya, nge-review langsung, atau dari banyaknya penilaian produk di sellernya, itu juga jadi bukti gimana teman-teman dalam memilih produk itu harus mentingin 3 poin ini gitu ya. Oke, mungkin dari materi aku udah sih ya teman-teman, segitu aja, karena emang seperti tadi aku udah bilang, aku itu nggak akan lama-lama. Ada bintang tamu yaitu Kak Usama. Kita mau coba touching dulu sama Kak Usamanya nih. Halo Kak Usama, apa kabar Kak Usama?
Apa kabar Mbak Fitria? Udah affiliate juga Sebelum sekarang? kita bahas gimana Kak Usama bisa memulai affiliate-nya, aku mau nanya dulu. Kak Usama, sebenarnya awal membangun personal branding-nya Kak Usama tuh seperti apa sih? Karena seperti yang kita lihat ya sekarang ya, sebetulnya affiliate itu bahkan sekarang juga udah memiliki yang namanya personal branding. Jadi nggak cuman konten kreator yang mungkin hiburan aja, tapi sebagai affiliate juga tuh butuh yang namanya personal branding. Jadi aku Mm-mm. pengen tahu nih Kak Usama gimana sih awalnya bisa membangun personal branding Kak Usama di sampai saat ini. Ya. Kalau seandainya untuk membangun personal branding itu sebetulnya nggak terlalu sulit ya. Kita tinggal ngegali apa ya eh, uh, personal kita gitu. Kalau seandainya kayak aku kan emang apa hidup di dunia Arab gitu. Karena emang apa namanya aku besar di dunia Arab, masih ada turunan Arab juga. Jadi yang aku angkat itu adalah tentang persona kearapan aku gitu. Dan itu nggak terlalu banyak orang yang bikin konten seperti itu. Jadi cari kira-kira apa yang menjadi ciri khas dari kalian sendiri gitu. Kalau seandainya memang kalian punya apa namanya punya keahlian di dunia otomotif, yaitu kalian angkat persona kalian di dunia otomotif. Mungkin kalau seandainya kalian main affiliate, kalian bisa fokus ke item-item tentang otomotif gitu. Beberapa teman-teman aku yang apa namanya otomotif pun juga banyak yang udah mulai merambah ke affiliate juga, dan yang dibahas pasti tentang uh, apa otomotif juga karena memang follower mereka itu banyak yang uh, apa ya follower mereka itu emang pengen belajar tentang dunia otomotif, apa aja yang perlu apa diperlukan di dunia otomotif. Nah, cocok banget tuh di saat si apa afiliator ini dia jualan otomotif, maka banyak banget yang tertarik gitu. Dan makanya intinya kalian gali aja deh gitu. Apa yang kira-kira bisa diangkat jadi personal branding kalian, dan itu kalian buat sebagai personal branding dan konsisten dengan konsep kalian gitu. Jangan kayak gaduh-gaduh. Berarti memang kita harus tahu dulu ya sebenarnya keahlian kita apa sih untuk membangun personal branding tersebut gitu. Yang bisa match Mm-mm. juga nih nanti ke depannya sama affiliate kita. Itu yang tadi bisa aku highlight dari Kak Usama gimana caranya dia untuk membangun personal brandingnya. Berawal dari Kak Usama mungkin yang backgroundnya ada Arabnya, lalu waktu itu tidak banyak yang bikin konten mungkin yang terkait kehidupan Arab-Arab ini Uh, gitu ya di Indonesia harapan gitu ya. uh, Iya, jadi memang udah unik, sudah lucu dan orang-orang suka gitu. Jadi itulah gimana caranya Kak Usama bisa membangun personal brandingnya Kak Usama. Gitu teman-teman. Bisa nih so, dilihat di contoh-contoh. Kalau emang teman-teman pengen terlihat unik dan juga lucu seperti Kak Usama, coba tonton video-video Kak Usama. Seperti apa sih membangun koneksi dan juga audiens yang lucu nih ke para penonton kita. Konten seperti apa sih yang sebenarnya cocok sama audiens-audiens yang seperti itu gitu. Nah, karena mm, kita kalau misalnya teman-teman lihat juga di TikTok itu Kak Usama sekarang udah sering juga upload video konten affiliate gitu. Nah, aku mungkin mau nanya sama Kak Usama, awal tahu tentang affiliate itu bagaimana dan apa yang membuat Kak Usama tertarik nih sama si affiliate ini gitu. kalau dia ditanya awal tertariknya itu apaan ya, karena aku sendiri ngelihat beberapa teman-teman aku juga udah mulai banyak masuk ke dunia affiliate gitu. Contohnya ada Koharu, ada Raden Rauf, dan beberapa teman-teman lain. Mereka udah mulai merambah ke dunia affiliate. Eh, aku ngerasa sendiri kalau seandainya mereka bisa, kenapa aku nggak bisa gitu. Jadi yang selama ini aku selalu bikin konten-konten komedi gitu. Nah itu aku coba juga bikin konten affiliate. Eh, eh, atau dalam arti itu cuan lah gitu. Karena untuk apa namanya platform merah itu kan uh, mereka ada monetize gitu. Sedangkan di TikTok kan nggak ada monetize. Jadi satu-satunya jalan untuk monetize adalah ya melalui video-video affiliate gitu. Makanya akhirnya aku mulai masuk ke dunia affiliate. Nah, di saat masuk ke affiliate pun juga aku mulai milih-milih gitu kan. Produk yang kira-kira cocok untuk follower aku apaan? Karena penonton aku banyak kan emang laki-laki, mungkin sekitar 60-70% banyak laki-laki. Ya pasti barang laki-laki lah yang biasa apa namanya yang lebih aku dahuluin untuk
aku promosiin gitu. Oke, jadi memang ya awalnya Kak Usama ngelihat dari konten kreator lain gitu ya, affiliate, oh ada ternyata affiliate yang bisa dimanfaatkan gitu. Iya, Kalau betul. misalnya mereka bisa, kenapa kita enggak? Itu ya teman-teman. Jadi jangan ragu untuk memulai sesuatu gitu. Karena seseorang yang ada di titik itu mungkin pernah ada di titik yang sama teman-teman gitu. Jadi cobain aja dulu kalau misalnya teman-teman emang pengen belajar gitu ya ke depannya. Karena learning by doing itu lebih works ya, Kak Usama sometimes, karena kita udah ngelakuin langsung gitu ya, jadi nggak cuma sekadar materinya aja tapi kita udah prakteknya juga langsung gitu. Terus nih, Kak Usama udah berapa lama sih berarti memulai affiliate, kalau boleh tahu? Kalau untuk memulai affiliate itu baru jalan sekitar dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulanan 6 lah. bulanan, iya berarti Ah, ah, udah jalan di 6 bulanan. Sekarang apa Kak yang ah. dirasain kalau konten affiliate, dan gimana sih caranya biar Kak Usama tuh tetap konsisten juga untuk upload affiliate-nya ya? Nah, kalau seandainya untuk konsisten itu, bentarnya ada tahu lewat, tahu dadakan. Ah, jadi kalau seandainya konsisten itu sebetulnya balik ke diri kita sendiri gitu. Dari zaman dulu pun awal kita bikin konten di sosial media, konsisten adalah kuncinya satu gitu. Kita bikin konten komedi dari tahun 2013, 2014 kita bikin, dan kita dari situ udah tahu bahwa kalau kita pingin besar ya kita harus konsisten bikin video gitu. Dan di situ kita udah mulai konsisten, apa namanya, seminggu 3 kali kita bikin video gitu. Nah, ini berlaku juga sama dunia affiliate. Jadi kalau seandainya emang kalian pengen besar di dunia affiliate ya kalian harus konsisten upload konten-konten affiliate di channel kamu. Dan kita juga udah ngerti bahwa algoritma algoritma di apa namanya di TikTok itu sendiri, semakin aktif kita, semakin konsisten kita upload video-video affiliate, akan semakin berpeluang untuk bisa masuk ke FYP gitu. Jadi jangan aku mau jadi affiliate gitu, tapi uploadnya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Sekarang upload besok enggak gitu. Enggak, justru beberapa teman-teman mereka banyak yang giat bikin konten affiliate, sehari bisa 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang lebih dari 5 kali gitu. Karena emang target mereka tuh bukan sekarang gitu. Seperti tadi Anda yang bilang, aku udah nyoba nih tapi belum pecah telur gitu. Ya mungkin kamu baru nyobanya berapa lama? Baru sebulan apa 2 bulan gitu. Justru yang aku dengar dari teman-teman itu banyak mereka yang berhasil itu nggak di 1 bulan 2 bulan aja, tapi mungkin di bulan keempat, lima, enam, atau bahkan di atas bulan ke-6 gitu. Dan mereka tetap konsisten gitu. Sama seperti aku juga. Konsisten, lagi-lagi konsisten ya teman-teman, jangan bolong-bolong uploadnya. Tapi kan ini susah ya Kak ngatur jadwal, apalagi kalau misalnya ngeliat tahu sama sendiri gitu loh, aktifnya itu di banyak platform gitu kan, di YouTube, terus juga di Instagram, terus juga di TikTok. Nah gimana sih caranya Kak Usama itu ngebagi waktu konsistennya untuk tetap aktif di media sosial ya Kak Usama? Ya kalau seandainya mau aktif, mau ya balik lagi ke niat awal kita tuh mau mau besar atau enggak di dunia sosial media gitu. Jadi kalau seandainya mau mau aktif ya kita harus aktif juga bikin kontennya. Setiap orang itu dikasih waktu 24 jam, sama. Aku dikasih 24 jam, kalian-kalian sendiri juga dikasih 24 jam gitu. Jadi kita bisa manfaatin waktu untuk bisa membagi-bagi apa namanya waktu untuk membuat konten, upload gitu segala. Istilahnya kayak aku sendiri juga bisa membagi waktu, masa kalian nggak bisa gitu. Saat ini juga aku sehari itu mungkin sekitar 2, 3, kadang kalau seandainya lagi nggak bikin minimal satu apa nah aku upload gitu. Tapi aku usahain sebisa mungkin 2, 3 konten aku upload Jadi gitu. memang itu ya Kak ya, mungkin nyetok konten nih, jadi nanti tinggal upload-upload aja gitu ya. Dan itu Kak Usama udah lakuin secara konsisten. Ya terbukti ya teman-teman, dengan konsistennya Kak Usama sekarang, Kak Usama kalau misalnya teman-teman lihat di Instagram, di TikTok, bahkan di YouTube-nya juga udah banyak audiensnya, udah banyak pengikutnya. Itu adalah berkat dari
konsistennya Kak Usama ngebagi waktunya dengan diri sendiri gitu ya, gimana tetap jalan, terus juga audiensnya juga senang sama kontennya Kak Usama gitu. Mungkin aku mau nanya juga nih Kak Usama, bagi teman-teman semua di sini sebetulnya ya, menurut pengalamannya Kak Usama sendiri gitu ya, mindset yang harus ditanamin kepada pemula yang baru memulai affiliate tuh apa aja sih sebenarnya Kak? Terus juga yang paling sering dilakuin kesalahan di affiliate tuh orang-orang tuh biasanya kalau Kak Usama lihat tuh kenapa sih? Mungkin itu juga pernah dialami juga nih sama Kak Usama kesalahan tersebut. Nih, ya sebetulnya kalau sarannya buat para pemula untuk memulai konten-konten affiliate itu satu kuncinya adalah niat gitu. Bahwa kalian pingin istilahnya kayak kita uh, uh, buka toko lah gitu. Kita berharap toko kita besar gitu. Ya gimana cara supaya toko kita besar ya kita coba tawar-tawarin barang-barang yang ada di toko kita. Nih aku jualan ini, aku jualan ini, aku jualan ini gitu. Nah itu kita konsisten, kita tawarin, kita tawarin, kita tawarin gitu. Jangan mikir untung dulu deh gitu. Kalau apa namanya kita mikir gimana caranya supaya toko kita besar dulu gitu. Yang dibilang kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi sama para pemain affiliate adalah mereka mikir untung dulu. Jadi kalau seandainya aku mau jadi affiliate, duitnya kenceng gitu. Soalnya kemarin temen aku dapat segini gitu. Ya jangan mikir ke situnya gitu. Kalau seandainya kalian mikir ke situ, yang ada akhirnya di saat kalian nggak dapet, yang ada kalian akhirnya pesimis, terus nggak mau ngelanjutin lagi affiliate, males, ninggalin gitu. Nah, makanya jadi intinya adalah kalian fokusnya gimana caranya supaya toko aku besar dulu gitu. Aku nawar-nawarin ke orang, jualan segala dengan harapan banyak orang yang udah mulai ngelirik, tertarik sama produk-produk yang kita tawarin gitu. Kalau seandainya kita udah mikirnya untung di tengah jalan ya pasti kita capek kagak ada yang lihat, kagak ada yang beli, kagak ada yang apa gitu. Ya pada akhirnya ya mereka bakal ninggalin affiliate-nya gitu. Dan itu banyak sih terjadi di kalangan para affiliate. Jadi udah bikin pesimis duluan kalau mikirinnya uang duluan, terus jadi nggak dapat uang ternyata di sini itu udah dibikin motivasi teman-teman tuh turun untuk konten, betul ya Kak ya, kayak gitu ya. Jadi jangan mikirin ke situnya dulu, tapi jalanin dulu mungkin prosesnya yang ada gitu. Terus sambil belajar juga kurangnya apa, terus kelebihan konten kamu apa, nanti tinggal diimprove dengan kekurangannya biar makin komplit gitu. Ngomong-ngomongin soal pasar besar gitu ya, teman-teman punya toko tadi seperti yang Kak Usama mention, kan Kak Usama tuh ibarat kata toko ya, Kak Usama tuh tokonya udah besar gitu, audiens udah banyak yang dikenal gitu kan. Jadi aku pengen nanya nih ke Kak Usama, seberapa penting sebenarnya personal branding ketika Kak Usama konten gitu ya di dunia, apalagi sekarang di dunia affiliate, seberapa pengaruh sih sebenarnya personal branding yang Kak Usama punya nih sekarang? Ya kalau saat ini dibilang seberapa besar sih, aku sendiri juga ngerasa nggak besar kok gitu. Apalagi di dunia TikTok ini mereka justru nggak ngelihat seberapa banyak orang tahu kalian, seberapa besar follower kalian gitu. Itu mereka di dunia affiliate ini para penonton, para viewer, para pembeli itu mereka nggak ngelihat gitu. Bahkan banyak orang-orang yang followernya dikit tapi bisa ngejual lebih banyak daripada follower yang banyak gitu. Contohnya seperti aku sendiri, aku follower banyak gitu, tapi jualan temen aku yang followernya lebih dikit itu justru jualannya malah lebih banyak dibandingin aku. Jadi balik lagi kuncinya satu, gimana caranya kalian bisa menguasai cara apa namanya membuat konten. Udah itu terus balik lagi ke konsisten, kalian konsisten atau enggak membuat konten, ngepost kontennya eh sama apa sama ini apa namanya apa belajar belajar tentang pasar atau tren market yang lagi bagus apaan gitu. Jadi kalian bisa ngelihat bahwa produk-produk yang lagi laris apaan, nah, kalian bisa ngincer ke situ gitu. Itu uh, apa studi market kayak gitu penting juga buat kalian gitu. Jangan terlalu berpikir bahwa wah kalau follower banyak yang beli banyak juga, enggak juga kok. Hampir semua di TikTok rata sama gitu. Kalau seandainya udah masuk ke dunia affiliate, mau apa namanya followernya banyak, mau followernya dikit, tapi kalau seandainya nggak terjaga, apa namanya nggak bisa membuat konten yang bagus, yang menarik, ya kalian akan kalah sama follower yang dikit. Gitu.
Betul. Jadi sebenarnya balik lagi ya teman-teman, kepercayaan. At least minimal banget kalau teman-teman followersnya udah banyak tuh berarti udah dikenal bagus gitu, udah banyak yang tahu gitu. Tapi dengan kepercayaan itu gimana lagi teman-teman ngolah kontennya gitu ya Kak ya. Jadi biar orang-orang lebih tertarik lagi sama produk yang dibawakan seperti itu. Betul ya Kak Usama ya. Mm-mm. Mungkin terakhir nih dari Kak Usama, mungkin ada pesan kepada teman-teman yang hadir di webinar kita di siang hari ini, tips atau trik mungkin dari Kak Usama, boleh banget untuk teman-teman semua di sini. Nah, kalau tips atau trik sebetulnya nggak terlalu itu ya, hampir semua kalian bisa tonton. Banyak kok teman-teman TikToker yang apa namanya bikin konten pas azan di sebelah. Kita break aja sampai azannya selesai, boleh Kak? Ya udah. Oke, boleh Kak dilanjut tadi pesan Hmm. dan tips. Jadi apa namanya masukan sebetulnya ya itu balik lagi tadi aku bilang kalau mau cari tips dan trik itu sebetulnya di TikTok itu ada banyak banget video-video yang mengajarkan tentang tips, trik, algoritma, bahkan update-updatean terbaru apa namanya algoritma di TikTok mereka selalu ada update-update-nya dan kita bisa ngikutin gitu. Yang paling penting sih sebetulnya balik lagi ya aku bilang niat awal kita membuat affiliate itu apaan gitu. Terus kedua konsisten. Apa namanya kita harus konsisten untuk membuat untuk upload ngepost video-video affiliate target di diri kita udah nargetin pokoknya sehari kita harus upload segini gitu. Terus ketiga uh, apa ya uh, jangan jangan nyerah bahwa aku nggak punya barang untuk aku jualin. Banyak di sekitar tempat kamu tuh ada banyak barang yang bisa kamu jualin gitu. Entah itu gelas, entah itu apa gitu. Kalian bisa bisa apa namanya? Kalian bisa bikin video. Kalian tinggal cari di apa namanya di produk marketnya. Kalian tinggal klik linknya doang gitu. Udah kalian udah bisa jualan gitu. Sambil jalan kalian apa namanya memproses jualan kayak gitu, kalian bisa pelan-pelan ngajuin sampel juga gitu. Dari yang namanya awalnya ditolak, 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 lama-lama ada satu yang terima, satu lama-lama akhirnya akan banyak yang uh, mau ngirimin sampel kamu juga gitu. Uh, Terus sama apa lagi ya? Konsisten itu jangan nyerah, udah kuncinya cuma di situ doang gitu. Oke, thank you banget Kak Usama. Kalau dari yang tadi aku dengar dari Kak Usama itu niat dulu teman-teman konsisten. Nanti setelah niat, setelah ada konsistennya pasti akan ada hasilnya dan jangan sampai menyerah gitu ya. Terus seperti itu Hmm. banyak terus belajar dari manapun sumber belajarnya. Salah satunya kan di sini webinar kita di siang hari ini kan jadi sumber teman-teman untuk belajar hal baru ya. Apalagi ketemu sama Kak Usama nih langsung di siang hari ini. Oke, thank you banget Kak Usama untuk Ya, cerita-ceritanya di siang hari ini. Tapi Kak Usama jangan kemana-mana dulu, soalnya teman-teman semua di sini pasti excited pengen nanya ke Kak Usama. Jadi untuk teman-teman, aku mau open sesi pertanyaan 3 orang ya, baik di kolom chat atau yang raise hand. Itu oke, sekarang udah ada nih yang namanya Kak Putra. Kak Putra boleh langsung open mic, ajukan pertanyaannya untuk Kak Usama. Iya. Nanti Kak Usama bisa langsung jawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang malah Ul. Ya, perkenalkan saya Putra dari Jogja. Udah ngikutin webinar dari Jago Academy udah 3 minggu ini dan udah 3 kali tentang temanya Jago Affiliate. Untuk pertanyaan saya sendiri, simpel aja sih Bang, untuk Bang Us. Bagaimana Bang Us itu membagi waktu antara mungkin Bang Us juga ada syuting atau konten selain affiliate, itu bagaimana Bang Us membagi waktunya itu terkait apa yang harus difokuskan, apalagi ini kan tentang affiliate. Mungkin Bang Us pengen banget mengembangkan di affiliate-nya, jadi kayak apakah Bang Us itu ada tantangan sendiri dari konten affiliate ini? Kemudian cara menghadapi haters yang misalkan kita baru pemula untuk affiliate live, itu gimana pandangan bagi Bang Us sendiri? Itu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Putra. Bisa aku langsung jawab ini Mbak Fitri ya? Boleh langsung aja Kak.
Oh, oke. Jadi apa namanya? Gimana caranya aku ngebagi waktu itu sebetulnya balik lagi ke masing-masing kita sendiri. Kita sendiri juga pasti ada waktu apa namanya ada waktu yang bisa kita atur gitu. Kalau seandainya kalian kerja, kalian bisa lakukan buat affiliate itu di malam hari gitu. Atau ya di malam hari, terus di saat di siang hari kalian di saat di sela-sela kalian kerja kalian bisa ngedit untuk apa namanya upload atau post gitu atau bisa di malam hari kalian bikin langsung kalian edit sendiri. Kalau seandainya aku triknya kayak gini sih, aku biasanya kalau seandainya bikin video itu satu produk itu aku langsung bikin 3 video sekaligus gitu. Dengan apa namanya nggak perlu jangan takut bajunya harus apa namanya beda-beda enggak gitu. Baju sama pun juga nggak ada masalah. Aku kadang cuma pakai baju warna hitam-hitam semua gitu. Jadi orang nggak ada yang ngeh apa namanya ini videonya tag-nya kapan gitu. Atau kalau seandainya emang lagi ada apa namanya lagi pengen pakai baju lain juga kadang-kadang pakai baju lain gitu buat variasi gitu. Jadi sekali aku take itu aku langsung bikin 3 video, satu produk langsung 2 3 video lah minimal gitu aku bikin. Uh, dan dalam satu waktu itu nggak cuma satu produk yang aku review gitu, mungkin bisa 5 bahkan bisa sampai 10. Jadi dalam arti aku udah bisa bikin 30 video, 30 video dalam sekali waktu. Itu nggak butuh waktu panjang sih, paling 1 sampai 2 jam udah selesai untuk bikin itu. Selesai bikin video, video itu semua langsung aku masukin ke draft. Jadi langsung aku masukin ke draft, ngeditnya nanti aja gitu. Kan ada orang ngedit di CapCut gitu segala. Oh nggak perlu, kalian langsung masukin ke draft semua karena kalian bisa langsung ngedit di TikTok tanpa harus masuk ke apa namanya ke CapCut gitu. Kalian bisa tambahin apa namanya subtitle, kalian bisa atur grading di situ. Habis itu kalian bisa langsung apa namanya kasih judul atau masukin tulisan gitu. Jadi di saat aku udah masukin ke draft semua, kayak asumsi jam segini aku mau ngepost deh. Ya aku langsung tinggal buka videonya, set, aku tinggal apa namanya thumbnailnya aku rapiin, bikin tulisan, hashtag, kasih produk, yang apa namanya yang aku mau link, upload, udah itu terus selesai gitu. Nah itu terus kalau seandainya apa namanya mau jam segini mau ngepost lagi ya udah tinggal tinggal ambil video-video yang udah ada di draft gitu. Jadi kamu udah nggak kerepotan lagi. Ini video yang kemarin aku bikin mana ya nggak perlu repot lagi karena semua udah ada di draft. 30 video, asumsi 30 atau 10 video kamu masukin ke draft gitu. Tiap kamu habis upload nanti kurang satu, kurang satu, kurang satu. Jadi kelihatan gitu video-video kita sisa berapa gitu. Itu trik yang biasanya aku pakai apa itu cara membagi waktu. Terus kalau seandainya kayak kesulitan-kesulitan yang biasa aku hadapin ya pasti rasa jenuh rasa capek gitu aduh capek gitu atau aduh produk mana lagi yang mau diupload nih udah di review semua gitu ya itu sebetulnya yang apa namanya hal-hal yang bisa kita lawan gitu kalau seandainya capek ya udah istirahat gitu. Ambil waktu mungkin kalau seandainya kayak apa namanya kalian bikin 10 10 produk asumsi tiap produk kalau apa kalian bikin dua video berarti dapat 20 video kamu bisa 20 video itu udah bisa dipakai jadi konten seminggu atau 10 hari jadi apa namanya kamu capeknya cuma sehari tapi besok-besok udah tinggal rapiin upload gitu jadi nggak terlalu ngabisin waktu kamu banget gitu. Kesulitan ya paling cuma dihadapin aja sih. Produk jangan takut produk cuma 2 3 biji gitu terus di post-post ulang gitu aja ya nggak ada masalah. Yang penting jangan nge-reviewnya sama backgroundnya sama gitu jangan gitu. Cari suasana lain lah gitu untuk apa namanya nge-review. Itu sih ada pertanyaan lain? Oke, mau ada tambahan lagi Kak Putra atau jawabannya udah cukup nih dari Kak Usama? Sudah cukup. Terima kasih Bang Us atas Sama-sama jawaban. Berarti gitu ya teman-teman. Balik lagi ke diri teman-teman gimana caranya untuk ngebagi waktunya. Gitu. Ada yang masih mau raise hand? Boleh. Satu orang lagi mungkin untuk raise hand sambil aku bacain pertanyaan yang ada di kolom komentar untuk Kak Usama. Kak izin bertanya ke Kak Usama, tips apa yang bisa dilakukan kreator untuk meningkatkan GMV tanpa harus bergantung pada konten viral aja? Boleh nih, ini pertanyaan dari Kak Rifka untuk Kak Usama. Mungkin Kak Usama bisa langsung jawab ke teman-teman semua di sini.
Kalau seandainya konten viral sih sebetulnya konten aku juga nggak banyak kok yang viral gitu. Tapi balik lagi konsisten. Kamu kalau seandainya pengen video kamu banyak yang apa namanya banyak yang ngeliat ya kamu harus banyak ngepost konten gitu. Bisa sehari 3 sampai 5 gitu. Kalau kamu kok kalian kumpulin aja tuh, kumpulin setiap hari 3 sampai 5 dalam waktu 3 bulan aja kamu udah punya berapa stok video, berapa video yang ada di timeline kamu gitu. Dan itu video itu mungkin kamu nggak bakal nyangka video yang kamu bikin sebulan lalu atau 2 bulan lalu itu bisa meledak gitu. Jadi kita nggak akan pernah tahu video-video yang kita bikin lama itu ternyata meledak. Justru video-video yang kita bikin baru kok nggak ada yang meledak gitu. Nah itu tetap konsisten aja jalanin karena kita nggak pernah ngerti algoritma TikTok seperti apa, tapi kok ujuk-ujuk bisa salah satu video kita yang kita buat sebulan lalu atau 2 bulan lalu akan meledak. Jadi intinya kayak seperti kita mancing lah gitu, kita sebar sebar pancingan aja sebanyak-banyaknya. Nanti siapa tahu salah satu dari pancingan itu ada yang nyangkut gitu. Jangan cuma satu pancingan doang, habis itu berharap banyak gitu, bisa dapat banyak gitu. Oke, berarti gitu ya Kak ya untuk GMV mah meningkat ya kalau misalnya penjualan kita juga meningkat gitu, konsisten kita kontennya juga meningkat, nggak cuma VT aja, mungkin dari live streaming juga kita sering gitu ngelakuinnya gitu. Jadi kalau emang GMV itu tergantung sama dari teman-teman ya, kualitas kontennya udah oke apa belum nih gitu, terus memang produknya menarik apa enggak gitu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang Ini mau aku, raise hand. istri aku. Oke, boleh ini Kak Fenty. Halo, selamat sore semuanya. Kak Usama, aku mau sharing dong sambil Oke. tanya. Boleh, boleh, Ini kan boleh. sebenarnya kan kalau kita ngomongin masalah teori gitu kan ya. Sorry aku nggak bisa on cam lagi ini. Nggak apa. Kalau sebenarnya kan gini, setiap orang tuh sebenarnya kalau ngomong masalah personal branding betul ya. Setiap orang punya, cuman belum klik aja apa nih. Nah kadang nih betul nggak? Kita udah punya personal branding pribadi nih gitu. Eh, Contohnya kalau orang-orang yang udah bisnis kan masuk ke dunia sosial media sebenarnya lebih mudah ya. Kayak dia sudah punya punya karakter sendiri Kak. Cuman yang kita lihat kadang memang setiap akun tuh beda-beda ya pembawaannya. Betul nggak? Betul. Ada viewernya, kita lihat, ada yang lihat VT-nya. Nah, setelah aku pelajari, aku sih baru Kak di dunia affiliate sama eh, mencoba untuk mempelajari beberapa konten kreator ya. Cuma kalau di TikToknya udah dari 2020, cuman terjunnya baru. Cuman ternyata Hmm. walaupun kita punya personal branding nih Kak Usama, kita Nah, harus ikutin yang maunya penonton kita jadinya. Kita nggak bisa misalkan Kak Usama sukanya konten buatnya parodi misalkan atau komedi. Kita ikutin nih misalkan karena kita juga orangnya suka bercanda gitu. Ternyata penonton kita nggak suka di situ Kak, sukanya yang lain. Akhirnya harus ngikutin itu sih, betul nggak sih? betul. Contoh misalkan kayak kita mau beredukasi nih, kayak kayak saya kan sebenarnya mau dibawa ngobrolin bisnis, oke. Komedi hayu, ngomongin masalah kasarnya bisnis online jualan triknya seperti apa itu punya strategi sendiri. Tapi ternyata mereka Hmm. lebih seringnya kita bahasnya zodiak nih Kak. Nah, Hmm. jadi kadang sekarang kan ada analisis juga tuh, analisis dari tiap video tuh bisa kita nilai kan. Nah, aku Hmm. pelajarin 2 minggu ini, ternyata apa yang memang maunya kita juga itu nggak sesuai dengan maunya audiens, betul nggak Kak? Seperti itu gitu aja sih Kak kira-kira. Nah, betul betul sebetulnya kalau seandainya Mbak Fenty itu apa namanya ngomong sebetulnya personal branding masing-masing orang itu punya personal branding. Tapi kadang-kadang penonton malah lebih suka branding kita yang lain gitu, yang bukan personal branding yang biasa kita bawain gitu. Ya kita jangan Hmm. terlalu terpaku sama apa namanya personal branding kita, jangan maksain gitu. Kalau seandainya emang penonton kan tujuan kita itu apa namanya bersosial media itu adalah gimana caranya supaya kita bisa menghibur banyak orang kan gitu. Nah, orang-orang ternyata sukanya kita lebih ngebahas masalah zodiak ya. Udah kita fokusin aja masalah pembahasan zodiak daripada kita terlalu fokus sama personal branding kita yang lain, tapi yang nonton nggak banyak. Mendingan kita fokus sama yang banyak yang orang-orang suka gitu. Karena emang tujuan bersosial media adalah supaya orang-orang lebih lebih apa namanya lebih suka, lebih terhibur sama konten-konten yang kita Betul. buat gitu. Jadi jangan terlalu idealis lah gitu sama apa namanya sama konten kita. Nah, contohnya seperti kayak aku gitu. Aku bikin konten tentang Arab-Arapan gitu. Uh, Terus apa namanya komedi. Terus ternyata orang lebih suka aku bikin mukbang gitu. Ya aku mendingan fokus bakal mukbang gitu. Ya
mungkin dengan mukbang dengan gaya Arab bisa gitu. Atau kalau seandainya emang kita nggak mau bawa ke Araban kita pun, pokoknya intinya adalah kita belajar gitu. Kita belajar memahami follower kita keinginannya seperti apaan. Kalau seandainya emang mereka pinginnya kita seperti ini ya kita ikutin aja gitu. Yang penting satu, jangan terkesan memaksa. Dalam arti kita ngikutin kemauan follower kita tapi kita nggak Betul, nyaman, betul. ya jangan. Akhirnya yang ada kita nggak akan panjang, nggak akan panjang lah konten kita gitu. Betul, betul. Kita bakal kecapean sama apa namanya, terlalu terlalu ngikutin kemauan penonton, terlalu ngikutin kemauan viewer. Iya, Akhirnya iya. kita bakal capek sendiri. Akhirnya kita bakal jadi males lah gitu. Jangan gitu. Jangan terlalu maksain. Yang penting mana-mana yang kalian bisa bawa enjoy ya kalian ikutin aja gitu. Kalau viewer kita emang apa namanya kayak tadi Mbak Fenty bilang mereka nyaman sama pembahasan tentang zodiak, ya udah itu yang di apa namanya digali. Ya cuma sempitin Eh, sedikit terkait masalah keranjang, bahas produk sedikit, paling gitu ya Kak Usama ya. oh ya nggak ada masalah. Iya. Karena kalian sendiri pasti pernah merhatiin kenapa sih kalau seandainya kita upload keranjang kuning view-nya kecil, tapi kalau kita ngebahas masalah yang nggak pakai Betul, keranjang betul, kuning betul. view-nya banyak gitu. Karena emang algoritma TikTok seperti itu, mereka mengarahkan orang-orang yang mau beli ke konten-konten yang ada keranjang kuning. Tapi kalau Hmm. seandainya konten yang apa namanya organik yang kita punya itu emang diarahkan kok follower-follower kita yang emang kita suka. Jadi Nah, itu konten personal keranjang branding kuning dari yang itu ya Kak. Jadi si personal branding orang kenal kita tuh bukan dari yang keranjangnya, itu dari konten-konten yang kita buat. Akhirnya ke dari situ kan. betul. Nah, Nah, jadi kalau di saat kita bikin konten affiliate, jangan lupain konten organik kita juga gitu. Kita bikin konten affiliate organik, jadi biar seimbang gitu. Penonton kita tetap betul. terhibur, tapi konten affiliate kita terangkat juga gitu. Ya betul-betul Kak. Makasih banyak ya ininya. Cuman ya soalnya Ya, aku baru baru ikut webinar tuh beberapa kali juga gitu ya. Cuman pertanyaannya kebanyakan audiens menanyakan GMV, menanyakan masalah hook, menanyakan masalah apa gitu. Tapi sebenarnya uh, mereka nggak mempelajari sendiri akunnya itu Kak. Contoh kan kayak maaf ya teori yang dikasih sama Haluan Digital tuh semua daging yang aku lihat. Apalagi kita betul orang yang betul. analis gitu kan. Akhirnya semua teori itu sudah masuk gitu dan diterapkan. Tapi ternyata pas diterapkan tetap banyak parameter yang harus kita cek juga. Contohnya tadi masalah Betul. audiens. Akhirnya mana nih yang kena? Contoh kan dari teorinya, kita harus buat hook tuh menarik, terus minimal kalau kita ngejelasin sebuah produk tuh di review, unboxing apa-apa. Ternyata justru orang terbalik kalau yang buat saya, Kak. Mereka lebih senang saya jelasin produk sambil joget dengan misalkan konten-konten dengan musik-musik yang viral. Akhirnya pelajarin 3 minggu tuh itu yang dapat ilmunya mereka apa Iya, gitu. Bukan sesuai dengan betul betul. teori dan kita harus kayak begitu sih Kak, kayak gitu mungkin kira-kira. Yang penting kita nggak perlu idealis sama apa konten kita. Betul, Jadi betul. semuanya riset, semuanya serba riset. Kita mencoba bikin Hmm, konten ini, kita coba bikin konten ini, mana yang lebih dapat betul. gitu. Nah kalau seandainya udah nemu kliknya, itu yang kita apa namanya fokusin, kita besarin gitu. Oke, siap. Thank you ya Kak ya sharingnya sama Sama-sama, masukannya. sama-sama Terima. Fenty. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Kak Fenty untuk pertanyaan dan sharingnya. Thank you juga Kak Usama. Mungkin itu jadi sesi terakhir kita ya di webinar kita di siang hari ini. Karena sudah bentar lagi teman-teman. Aku mau say thank you dulu sama Kak Usama di sini yang sudah menyempatkan di tengah kesibukannya ya Kak ya. Terima kasih banyak udah hadir di siang hari Sama-sama. ini, memberikan ilmu, memberikan suatu tips dan juga sharing-sharing kepada teman-teman semua di sini. Karena kalau dari yang aku lihat memang balik lagi ya teman-teman, kita harus percaya yang namanya usaha yang kita lakukan itu pasti akan berbuah hasil. Jadi teman-teman jangan pernah nyerah, tetap ngejalanin semuanya, apapun masukan dari orang lain, terus juga apa yang teman-teman percaya dirikan gitu ya, tetap harus teman-teman coba untuk mulai dari sekarang gitu ya, jangan ditunda-tunda. Mungkin Kak Usama sekali lagi terima kasih, tapi nanti kita ada sesi foto dulu. Mungkin Kak Usama jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita akan ada sesi foto lagi. Sekali lagi mungkin terima kasih buat Kak Usama untuk waktunya. Oke, sama-sama. Makasih buat semuanya.